Sejenak belajar grafologi bersama Prima Grafologi Training and Consulting. Sekilas sejarah grafologi. Perkembangan grafologi dari masa ke masa. Grafologi ditemukan di masa Cina kuno sejak 600 tahun sebelum Masehi. Guo Zhou di China mengatakan bahwa dia dapat mengungkap karakter seseorang dari cara dia menulis. Sorotan lebih tajam dilontarkan oleh Konfusius dengan mengatakan bahwa tulisan tangan dapat secara sempurna menunjukkan apakah itu datang dari seorang cerdas atau seorang yang terbuka. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, telah mampu mengaitkan tulisan tangan dengan watak atau karakter dari pemiliknya. Aristoteles mengatakan bahwa seperti halnya cara berpikir manusia yang pengucapannya berbeda-beda, begitu juga dengan perbedaan menulis. Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan tulisan tangan mengungkap 3 aspek manusia, yaitu tubuh, pikiran, dan spirit. Gaius Suetonius Tranquillus, seorang sejarawan Romawi, memasukkan analisa kepribadian Kaisar Augustus melalui tulisan tangannya pada tahun 99 Masehi dalam karyanya, Lies of the Caesar. Pada pemerintahan Kaisar Nero, banyak ahli grafologi yang dipekerjakan untuk memilih orang-orang yang dapat dipercaya sebagai pejabat pada waktu itu. Pada tahun 1500, William Shakespeare, seorang sastrawan terkenal berkebangsaan Inggris yang terkenal dengan karyanya, Romeo and Juliet, menulis, "Berikan saya tulisan tangan seorang wanita dan saya akan katakan karakternya." Francois de Maillet, seorang berkebangsaan Prancis yang pertama kali mengenalkan teori yang menyatakan bahwa tulisan tangan merupakan perwujudan dari karakter seseorang. Pada tahun 1622, Camillo Baldi, seorang dokter dan pendidik, sebagai dekan College of Philosophy di University of Bologna, menerbitkan sebuah karya tulis yang berjudul Trattato cam de una lettera missiva si conoscano la natura e qualità dello scrittor. Bagaimana dari sebuah surat seseorang bisa mengetahui sifat dan kualitas penulisnya, yang mengkaji hubungan antara tulisan tangan dan kepribadian. Usaha melakukan perbandingan tulisan tangan dengan emosi, karakter, watak, dan kepandaian si penulis terus dilakukan dari masa ke masa dan seiring dengan perkembangan sarana tulis-menulis. Barulah pada abad ke-17 bermunculan pembahasan yang intens tentang ilmu ini. Pada tahun 1741 sampai 1801, J.C. Lavater, seorang pastor Swiss, membuat laporan yang sistematik dan cermat tentang tulisan tangan. Walaupun laporan yang dibuat masih berupa perkiraan dan menjelaskan tentang sifat-sifat umum, namun telah berhasil membuat menarik perhatian orang lain, terutama di Paris. Ada beberapa tokoh yang tertarik dengan grafologi sampai dengan kelompok agama. Cendekiawan Ep Flandrin dan muridnya Ep Jean Hyppolite Mihon, seorang pendidik di Perancis, mengabdikan banyak waktu mereka pada ilmu tentang tulisan tangan. Mihon kemudian menerbitkan makalah-makalah tentang sistemnya untuk menganalisis tulisan tangan, yang menguraikan bagaimana elemen-elemen atau tanda-tanda tertentu seperti goresan dan bentuk huruf seseorang berhubungan dengan ciri kepribadian tertentu. Beliau memperkenalkan nama grafologi untuk menjelaskan tentang kajiannya.
Mihon juga dianggap berjasa dalam mendorong penyebarluasan minat terhadap grafologi, baik dalam lingkup umum maupun akademis. Jean Mihon membentuk Graphological Society atau lembaga grafologi di Paris, yang berkembang sampai masa Perang Dunia Kedua, dari tahun 1939 sampai 1945. Orang Prancis lainnya dan juga murid Mihon, yaitu Jules Crépix-Jamin, mengambil teori yang selangkah lebih jauh. Beliau meyakini bahwa tulisan tangan harus diteliti sebagai satu kesatuan utuh, dan penafsirannya harus disandarkan pada fitur-fitur lain. Beliau membagi elemen-elemen dasar tulisan tangan ke dalam 7 kategori, yaitu dimensi, bentuk, tekanan, kecepatan, arah, layout, dan kontinuitas. Pendekatan Crépix-Jamin menjadi dasar bagi aliran grafologi di Perancis. Pendekatan ini juga memberi pengaruh dalam bidang psikologi dan menjadi landasan bagi pendekatan Gestalt kepada analisis tulisan tangan. Menjelang akhir abad ke-19, bangsa Jerman ikut ambil bagian dalam bidang grafologi dan mulai membuat kontribusi sendiri terhadap bidang ini. Wilhelm Preyer, profesor fisiologi, membandingkan tulisan tangan orang ketika tangan, kaki dan mulut mereka memegang pena. Preyer mencatat kesamaan yang jelas dalam bentuk dan struktur setiap sampel. Dan Preyer menyimpulkan bahwa tulisan tangan adalah benar-benar tulisan otak, karena diorganisasikan secara pusat di dalam otak. Proses visualisasi huruf secara mental maupun fisik, dan juga kemudian mengirimkan informasi tersebut ke area sensorik dan motorik. Itulah yang menghasilkan bentuk tulisan di atas kertas. Pandangan ini telah dibuktikan dengan pengetahuan bahwa orang yang terkena stroke maka tulisan tangannya akan rusak parah. Sementara mereka yang menggunakan tangan palsu pada akhirnya dapat memperoleh kembali keterampilan menulis dengan tangannya. Josh Meyer, seorang psikiater Jerman, menemukan bahwa mood atau suasana hati dan emosi berperan dalam perubahan-perubahan kecil dalam tulisan tangan. Pengungkapan oleh Wilhelm Preyer dan Josh Meyer mengilhami para psikolog dan ilmu lain untuk menaruh minat pada grafologi. Sekitar penggantian abad ke-20, Ludwig Klacks, seorang filosof dan ahli grafologi dan penulis Die Handschrift als Gehirnschrift, menerapkan teori Gestalt yang berarti lengkap atau utuh dalam kajiannya, sehingga memperluas cakupan grafologi. Klacks berupaya melihat kepada seluruh contoh tulisan daripada menyamakan setiap goresan dengan sifat tertentu. Klacks juga menyimpulkan bahwa tulisan tangan adalah keseimbangan antara aspek sadar dan bawah sadar dari kepribadian seseorang. Pencipta tes IQ, Alfred Binet, melakukan riset validitas grafologi pada tahun 1893 sampai 1907. Binet menemukan akurasi yang tinggi dan menyebut analisis tulisan tangan sebagai ilmu masa depan. Di Switzerland, Max Pulver, seorang profesor di Universitas Zurich, mempelajari karya Klacks dan menerapkan metode psikologi Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud pada analisis tulisan tangan. Dengan kata lain, Max Pulver mengenalkan pentingnya dorongan bawah sadar dan tak sadar pada tulisan tangan. Max Pulver menggolongkan tulisan tangan ke dalam 3 zona, yaitu atas, tengah, dan bawah, yang masing-masing berhubungan dengan area kepribadian berbeda.
Max Pulver juga memperkenalkan pemaknaan ruang pada halaman kertas, yaitu makna margin kiri dan kanan halaman, serta makna lebar atau sempitnya margin atas, bawah, kiri dan kanan. Pada tahun 1930, Robert Saudek, seorang grafolog Inggris berkebangsaan Cekoslovakia, menguji gerakan tulisan tangan dengan menggunakan mikroskop, film, dan papan tekanan. Sebanyak 100.000 pria, wanita dan anak-anak dari berbagai negara dipelajari, dan korelasi antara sifat dasar serta gerakan tulisan didokumentasikan. Pada dekade yang sama, di Harvard University Psychological Clinic, Gordon Willard Allport dan Philip Ewart Vernon meneliti pekerjaan laboratorium dengan banyak subjek. Allport dan Vernon mencatat bahwa gerakan-gerakan individual, menulis atau yang lainnya, adalah bersifat konsisten dan dapat juga dianggap sebagai ekspresi pribadi. Allport dan Vernon menamakan kembali handwriting atau tulisan tangan menjadi brainwriting atau tulisan otak. Sementara itu, Rudolf Popal, seorang profesor neurologi di Hamburg, Jerman, mempelajari bagaimana otak mempengaruhi goresan tulisan di atas kertas. Sebagai seorang ahli neurologi, Popal mempelajari fungsi otak dan melakukan riset tentang sisi fisiologis tulisan tangan dan perilaku, yang menegaskan sekali lagi bahwa tulisan tangan bukan berasal dari tangan melainkan dari rangsangan-rangsangan dalam otak. Edgar Bérillon, seorang psikolog Prancis dan pakar penyakit kejiwaan, menemukan bahwa latihan menulis dapat mengubah perilaku pada pasien. Upaya Bérillon ini berhasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara pikiran dan tulisan. Kajiannya yaitu psikoterapi grafike, menghasilkan kajian dan praktik grafoterapi. Psikolog Perancis terkemuka, Pierre Janet, yang melakukan banyak kajian tentang pikiran bawah sadar, tertarik pada kajian Bérillon dan pada akhirnya membenarkan temuan Bérillon tersebut. Kajian dan pengujian lebih lanjut dilakukan di Sorbonne. Pada tahun 1950-an, ratusan anak dengan gangguan mental diobati dengan grafoterapi. Pada tahun 1940, seorang grafolog bernama Paul S. Colombe yang merupakan murid Dr. Pierre Janet mengembangkan grafoterapeutik sebagai teknik baru untuk menggunakan kekuatan alam bawah sadar kita. Clara Goldziher-Roman, praktisi dari Hungaria, mempelajari energi kepribadian sadar dan tidak sadar sebagaimana digambarkan dalam tulisan tangan, serta hubungan antara bahasa lisan dan tulisan tangan. Clara Goldziher-Roman menciptakan psikogram, yaitu alat pengukur yang membandingkan tulisan dengan karakter penulisnya. Pada tahun 1929, Milton N. Bunker, mantan guru steno atau menulis cepat dari Kansas, mendirikan International Grapho Analysis Society yang disingkat IGAS. Milton N. Bunker mengembangkan dan membakukan sistem analisis tulisan tangan yang dikenal dengan grapho analisis, yang mengidentifikasi goresan tulisan tangan dasar dan menghubungkannya kepada ciri-ciri kepribadian tertentu, mirip dengan metode yang dikembangkan oleh Mi-hon pada abad sebelumnya. Pada tahun 1972, Felix Klein mendirikan Society for Graphology di New York. Pendekatan yang diambil adalah Gestalt dari Jerman, yang menekankan penafsiran psikologis dari tulisan tangan.
Grafologi Gestalt membutuhkan pandangan global mengenai tulisan tangan ketimbang analisis huruf per huruf. Dan ini membutuhkan kerja keras bertahun-tahun dan dibedakan dari jenis grafologi lainnya. Thea Stein Lewinson bekerja sama dengan Joseph Zubin, seorang ahli statistik dan dokter medis dari Bellevue Hospital, New York, pada tahun 1942 menguji hipotesis, menemukan penanda umum untuk mengevaluasi aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif dari tulisan tangan. Mereka juga mengembangkan sistem skala yang diterapkan secara klinis terhadap orang normal dan abnormal. Usaha gigih mereka menghasilkan rating dan ukuran geometris. Untuk keberhasilan mereka, Albert Einstein menulis surat yang mengungkapkan penghargaannya dan kekagumannya pada ilmu grafologi, dan mengatakan bahwa analisisnya tentang karakter Adolf Hitler jauh lebih jujur dan mendalam daripada pandangannya sendiri. Sebuah ungkapan yang bermakna banyak tentunya untuk Lewinson dan Zubin. Dr. Roger Wolcott Sperry, pemenang Nobel untuk bidang pengobatan pada tahun 1988, menganggap di dalam otak ada dua cuping yang terhubung dengan banyak sekali saraf dan menurut ilmu jiwa, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan ketika kita menulis, satu bagian otak tersebut secara langsung memerintahkan bagaimana tulisan tersebut dibuat. Saat ini, penggunaan analisis tulisan tangan tergolong cukup tinggi. Pada tahun 1992, Smith dan Abrahamson meninjau kembali metode seleksi personalia di 6 negara Eropa antara 1983 dan 1991 serta menemukan frekuensi penggunaan grafologi yang meningkat untuk seleksi dan promosi karyawan, terutama di Perancis. Sarma dan Vardan menyatakan bahwa 85% orang Eropa dalam memutuskan hasil seleksi juga melibatkan penggunaan grafologi. Sementara Richard J. Klimovsky dan Anat Rafaeli menemukan di tahun 1983 bahwa sebanyak 3.000 perusahaan di Amerika Serikat tetap menggunakan analisis tulisan tangan. Riset grafologi terus dilakukan oleh para penyelidik secara individual dan program-program di bawah arahan bantuan organisasi grafologi profesional seperti American Handwriting Analysis Foundation. Ada beberapa fakta mengenai grafologi, yaitu 5.000 perusahaan menggunakan grafologi untuk seleksi dan membentuk tim. Bisnis di negara-negara Eropa umumnya menggunakan analisis tulisan tangan untuk penggunaan praktis pada karyawan mereka. Di Perancis dan Swiss, bahkan diperkirakan sekitar 80% perusahaan besar menggunakan grafologi dalam prosedur seleksi. Di Indonesia, minat untuk mempelajari dan menggunakan grafologi semakin besar. Kami merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam memanfaatkan grafologi atau analisa tulisan tangan untuk berbagai kebutuhan. Popularitas grafologi pun semakin meningkat ketika pendapat para grafolog mulai didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih calon presiden. Dan terkait hal ini, kami pun diundang oleh Metro TV untuk mengemukakan analisa grafologi secara live terhadap tulisan dan tanda tangan dari kedua Capres Indonesia 2014. Dan kami juga diminta oleh pihak Metro TV untuk menganalisa keaslian tanda tangan dalam formulir C1 dalam pemilu tahun 2014. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan dan riset grafologi serta tentang grafologi itu sendiri,
Anda dapat membaca buku karya kami yang berjudul The Power of Signature, Mengenal dan Mengubah Diri Melalui Tanda Tangan. Demikianlah sekilas tentang sejarah grafologi, perkembangannya dari masa ke masa. Semoga pembahasan ini semakin meningkatkan ketertarikan dan minat Anda terhadap grafologi. Ingin tahu lebih lanjut tentang grafologi? Silahkan hubungi Prima Grafologi Training and Consulting via WhatsApp di 088888015988. Jangan lupa klik subscribe untuk dapat mengikuti terus konten-konten yang kami buat. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan share ya. Terima kasih. Salam Grapo. Salam perubahan yang lebih baik. Salam sukses bahagia.